Silakan duduk. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan yang baik. Semuanya sehat? Amin. Saya senang sekali kembali ke Semarang. Dan hari ini saya nggak kembali ke Semarang sendirian. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering lihat muka saya, sampai ada bosan. Atau beberapa kaget, jenggotnya kemana? Ya, beberapa, ya saya habis syukuran, gitulah. Kenapa? Karena saya dulu berpikir bahwa dengan rambut panjang, jenggotan saya bisa seperti Yesus. Masalah Yesusnya udah bangkit ternyata kan. Jadi saya potong. Tapi hari ini khusus Kamis ini saya nggak datang sendirian. Saya datang bertiga. Satu bersama istri saya yang ada depan situ, itu istri saya. Dan ada satu lagi dengan putri kami yang ada di kandungannya dia yang 7 bulan saudara. Yes, kami datang bertiga. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di keluarga kami. Jadi karena saya ajak dia kenapa? Karena ini masa-masa terakhir dia baby moon, saudara tahu istilahnya ya. Dia udah bentar lagi dia harus dikurung di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana lagi. Ini terakhir kali di bulan ini dia dapat surat izin untuk dia bisa keluar kota. So jadi dari semua kota yang dia mau jalanin, dia pilih Semarang. Karena dia senang Semarang. Dia senang makanannya dan dia senang hadirat Tuhannya juga. Dia senang semuanya. So ya makanya saya cukup senang ada di sini. Saudara aman semua kehidupan gimana? Saya harap semua amin dan apapun keadaanmu saya percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidupmu. So hari ini saya akan bicara sesuatu yang mungkin saudara udah tahu ya. Tapi mungkin pembicaraan hari ini akan jadi sesuatu yang hal yang biasa saudara udah tahu, tapi kita akan go deeper di dalamnya. Hari ini saya mau bicara tentang memilih kehidupan, memilih kehidupan. Saya akan mulai dari sebuah, kalau saudara yang udah sering dengar saya bicara, saya tipikal orang yang akan penjelas. Saya berusaha menjelaskan. Nah saya akan menjelaskan ada beberapa orang yang meriset tentang kehidupan. Saudara gini, kita hidup punya banyak pertanyaan. Anda dan saya punya banyak pertanyaan. Pada waktu muda kita punya banyak pertanyaan. Dan pada waktu kita makin lama makin dewasa, makin tua, pertanyaannya ternyata malah bertambah. Ada yang terjawab, ada yang bertambah. Dan kita pikir pada waktu semakin kita tua, semakin kita umurnya makin banyak, kita akan bisa figure out many things. Tapi ternyata enggak juga. Makanya ada orang-orang meriset bahwa minimal di setiap 10 tahun, pertanyaan hidup seseorang berganti. Nah saya akan share beberapa pertanyaan. Silakan slide berikutnya. So, saudara bisa lihat bahwa minimal ada 5 pertanyaan. Orang-orang usia 20-an, ini pertanyaannya biasanya yaitu siapa aku dan kemana aku akan pergi. Jadi ini dihadapin orang-orang umur 20-an. Kamu bingung dengan hidupmu. Aku ini siapa? Aku bisa apa? Aku mau ngapain hidup ya? Apa yang saya bisa lakukan? Apa saya gini-gini aja? Jodohku seperti apa? Langsung di overthinking semua. Ini umur 20 kayak gini, mau kuliah apa? Aku akan hidup seperti apa? Nah umur 20 makin dewasa, dia pikir pertanyaan selesai. Ternyata 30 tahun, umur 30 pertanyaan juga banyak. Apa ini hidup yang benar-benar aku inginkan? Orang-orang umur 30 ke atas biasanya punya pertanyaan itu. Udah punya karir mungkin, sudah mulai di posisi tertentu, tapi mereka masih berpikir lagi, ini hidup yang saya mau gak ya? Apa ini hidup nih? Kerja terus. Ada yang bertanya seperti itu? Teman-teman Bapak Ibu yang umur 30-an? Apa nih begini? Nah makin kita tua pun pertanyaannya gak berhenti. Umur 40, apa yang sebenarnya penting dan layak aku perjuangkan? Makin lama makin di pertanyaannya. Ini biasanya orang-orang sudah mulai, anaknya mulai makin besar, pekerjaan mulai makin tinggi, dan akhirnya mulai berpikir ulang, tiba-tiba sadar, kayak umur saya tuh makin lama kok makin sedikit ya. Badan mulai pegel-pegel, dulu pada waktu muda umur 20-an, demennya minum apa, bawanya parfumnya mahal-mahal, sekarang umur 40-an parfumnya minyak angin gitu maksudnya. Mana tim minyak angin di sini ada saudara? Bahkan sekarang minyak angin tuh dahsyat, bukan cuma umur 40-an, umur 20-an juga ada tim minyak telon ada di sini ya. Kayaknya jadi makanya di Jakarta kami punya istilah seperti itu, remaja jompo, saudara tahu ya. Masih remaja tapi sudah jompo, tiba-tiba parfum minyak angin banyak banget. Nah masalah umur 40, udah bertanya
umur 50-an pun ternyata pertanyaan masih ada. Saudara bisa bayangkan dari umur 20 ke 30 ke 40 kita punya tantangan berbeda-beda. Kita di musim yang berbeda-beda dan juga cara menikmati berbeda-beda. Dan mungkin dari umur 20 sampai tua kita melakukan banyak sekali kesalahan. Sehingga di umur 50 pertanyaannya jadi apa yang aku masih bisa ubah sebelum semua yang terlambat. Mulai ada banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saudara bikin salah dulu dan mulai you ask questions. Dan akhir umur 60 ke atas pertanyaannya, bisakah aku melepaskan dan mempercayakan generasi berikutnya? Jadi ternyata saudara makin tua kita penyesalannya makin banyak. Nggak usah diaminin saudara, telan aja. Ternyata sebaik apapun kita punya banyak isu. Kita punya banyak pertanyaan di kehidupan yang enggak mudah ternyata. Dan saudara tahu dalam kehidupan itu, saya pernah ngomong ada seorang filsuf bernama Cak Lontong yang bilang bahwa hidup itu seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu, gitu maksudnya. Artinya bahwa pilihan kehidupan kita tidak selalu bisa figure out. Makanya banyak penyesalannya. Kalau saudara mau tahu, saya punya satu teman, beliau baru aja pensiun. Oh enggak deh, yang ini masih biasa aja. Ini yang cerita lebih bombastis. Mungkin saudara yang suka nonton berita, tahu akhir-akhir ini ya saudara ya, ada satu artis yang cukup terkenal, tiba-tiba masuk podcast, hamil 9 bulan ternyata. Sudah tahu berita itu? Saya tidak akan sebut namanya, sebut saja namanya Melati, oke? Ya. Nah, tapi beritanya lagi gini, dia ini diceritakan sebagai, saya tidak mau menghakimi dia karena yang hakim hanyalah Yesus. Tapi saya cuma menceritakan apa yang bisa kita pelajari. Saudara begini, dalam kehidupan dia menceritakan dirinya ratu party, si paling party, semua dia partyin. Dan akhirnya dia katanya kerjanya begitu, mabok dan pokoknya gaya hidupnya mungkin tidak kurang alkitabiah saudara harganya, mungkin gaya hidupnya. Dan akhirnya dia kelihatannya oke-oke aja dan ternyata yang terjadi tiba-tiba dia 9 bulan udah hamil dan dia diancam dan sebagainya. Saya tidak mau berpolemik seperti itu, tetapi di situ kita belajar bahwa di dalam setiap pilihan kita itu memang bisa memilih apapun kita mau, amin. Tapi kita tidak bisa lepas dari semua hal yang terjadi pada hasil pilihan kita. Makanya poinnya gini, you are free to choose, you are not free from the consequences. Bapak dan Ibu, kita bebas memilih. Hari ini Bapak dan Ibu kalau tiap malam mau makan junk food jam 2 pagi, yang M-nya besar itu gak ada yang bisa larang. Tetapi kalau misalnya badanmu besar, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan malaikat Tuhan, jangan salahkan yang lain. Kenapa? Karena pilihanmu ada apa? Konsekuensinya. Dan hanya pada waktu saudara, tapi sudah terima Yesus Pak. Yang Yesus lakukan itu menghapus dosa. Tidak semua konsekuensi dosa dia hapus. Saya pernah ngomong sama teman saya yang hamil luar nikah. Dia bukan teman sih, jemaat sebenarnya sih. Malu juga kalau saya sebut temannya sebenarnya. Ya, tapi dia cerita, saya ngomong sama dia, nah bro gini, kamu sudah hamil. Mungkin kamu udah hamilan orang, kamu sudah bertobat, puji Tuhan. Tapi karena kamu bertobat, gak berarti anaknya hilang lagi ke surga, amin. Dia gak berarti dari besar mengecil lagi, oh tiba-tiba, karena kenapa? Dosanya dihapus Tuhan gitu, misalnya gak gitu caranya. Nah makanya poin saya adalah semua ada konsekuensinya. Saya ingat pada waktu saya menikah dengan istri saya, makhluk Tuhan paling seksi di depan ini saudara, yang dagunya tajam seperti kotak persembahan itu ya saudara ya. Makanya saudara dagunya tajam kan ke kotak persembahan, makanya dia tidak pernah miskin. Setiap kali saya lihat dia pengen kasih duit gitu. Nah, jadi pada waktu saya pun menikah dengan dia, saya tahu backgroundnya dia, dengan segala kelebihan kekurangannya dia. Dan dia juga tahu background saya. Dia akhirnya harus terima konsekuensi bahwa dia masuk keluarga hamba Tuhan. Yang tekanannya sangat berbeda. Dan tertekannya hamba Tuhan juga karena jemaat ya, haha, saudara ya. Anda bikin kami tertekan juga. But anyway, jadi kenapa saya bahas hal ini? Karena kedewasaan di dalam rohani kita, dalam iman kita juga itu sadar bahwa hidup ada konsekuensi. Sejauh ini masih aman ya Bapak dan Ibu, ini masih simple. Kenapa? Karena hari ini saya juga mau bicara tentang bagaimana perspektif Tuhan tentang kehidupan ini. Perspektif Tuhan tentang bagaimana 5 musim kehidupan yang kita jalanin tadi. Saya cuma akan share
satu ayat yang mungkin kita udah sering baca, yaitu di Ulangan 30 ayat 19-20. Tuhan pakai Musa untuk bicara hatinya dia. Nah, jadi kira-kira judul seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ayat ini untuk bangsa Israel, tapi saya cuma mau ambil beberapa prinsipnya saja yang saya percaya bisa jadi sesuatu yang baik bagi kita. Saya cuma akan share 3 hal, saudara. Gampang. Nomor 1, Tuhan menunjukkan hidup itu pilihan. Masih gampang, amin. Hidup itu pilihan. Saudara, kalau misalnya saudara baru bangun tidur, kita punya pilihan, amin. Mau melek atau tidur lagi. Pada waktu kita melek, kita punya pilihan. Mau duduk di ranjang atau masih ndusel-ndusel di ranjang. Dan sudah duduk pun, kita punya pilihan. Mau buka handphone atau doa dulu. Dan misalnya saudara buka handphone pun, saudara punya pilihan. Mau buka sosial media atau buka Alkitab. Poin saya adalah, kenapa saya bahas hal ini? Karena ini realita kehidupan. Ada seseorang meriset tentang kehidupan dan dia menemukan bahwa yang paling sering dilakukan dalam kehidupan kita adalah mengambil keputusan. Sadar atau tidak sadar, hidup kita adalah serangkaian keputusan. Dan saudara tahu nggak? Tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan. So far so good Bapak dan Ibu. Tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan. Dan itu juga pilihan. Dan Tuhan gak main-main dengan hal itu. Dia beri pilihan nyata. Dia tahu Anda ini bukan robot. Dia kasih pilihan yang benar-benar di sini. Tapi masalah di sini, kita menyadari bahwa hidup kita itu pilihan. Nah, masalahnya banyak orang tidak memilih Tuhan secara aktif. Banyak orang tidak secara aktif memilih. Tapi yang ada dia membiarkan dirinya dipilih. Gak usah jauh-jauh, dari muda udah dilakukan juga. Pada waktu ada orang nanya, mau kemana? Jawabannya apa? Terserah. Gitu akhirnya. Terserah. Dan akhirnya ya udah terserah. Tapi pada waktu terserah, diajak kemana? Gue gak suka sama ini. Terus katanya terserah. Ya terserah, tapi jangan mau yang ini maksudnya. Ya ada orang-orang kayak gitu di dunia ini. Tapi masalah saudara, pada waktu kita tidak memilih, kita tidak menyadari kekuatan pilihan kita itu dipilihin kadang-kadang sama kehidupan. Dan kadang takutnya yang kehidupan pilihan tidak seperti yang kita bayangkan. Ada orang-orang yang hidupnya jalanin aja, nggak milih apa-apa, jalanin aja. Akhirnya hidup bawa dia ke tempat-tempat yang nggak mau, yang tidak seperti dia bayangkan. Nah ini yang izinkan saya ngomong hal ini saudara. Sama seperti hidup itu pilihan, cara kita merespon hidup pun juga sebuah pilihan. Saudara, menjadi korban adalah sebuah kondisi. Tetapi mental korban itu adalah keputusan saudara. Saya ulang sekali lagi, menjadi korban seringkali itu kondisi kita. Tetapi punya mental korban itu adalah keputusan kita. Saudara, orang-orang saya tahu hidup kita ini enggak mudah. Ada orang-orang mungkin jadi korban. Tetapi izinkan saya ngomong hari ini bahwa jadi korban itu bisa aja. Tetapi tidak selalu kita harus punya mental korban. Saya ngelayanin berkali-kali banyak orang yang pada waktu dia ngomong dan sebagainya, dia cerita, dia selalu ngomong sama tentang masa lalunya dia. Bahwa saya dulu diginiin. Saya bukan menghakimi, saya dulu berempati sekali, tapi lama-lama dia ngomongin terus masa lalunya. Dia ngomongin terus yang terjadi di masa lalunya. Sehingga dia tidak sadar bahwa Tuhan masih punya masa depan untuk dia. Karena dia terlalu mikirin di belakang. Padahal sebenarnya Tuhan udah siapin masa depan. Dan makanya hari ini pun kita perlu memilih. Karena saudara tahu gak, kadang hidup itu kayak nyetir motor, nyetir mobil. Kadang saudara bisa lepas tangan dari setirnya, tapi mobilnya pasti tetap kemana gitu misalnya. Tapi kalau kita lepas tangan, ujungnya bisa aja kita nabrak. Nah yang nomor 2 saudara, cepet kan? Nah ini yang gak kalah pentingnya. Tuhan
mengajarkan pilihan kita berdampak sampai generasi berikutnya. Ini, yang ini kalau cuma milih biasa itu biasa aja. Tetapi saudara kita nggak pernah tahu bahwa ternyata pilihan kita berdampak untuk generasi berikutnya. Saudara saya punya satu worship leader yang dulu kesengsem sama satu cewek, jemaat saya juga. Saya pikir ini lucu, paling worship leader saya ganteng, tinggi, gede, suara bagus, cakep gitu. Tapi ditolak sama bapaknya yang cewek. Kenapa? Karena baru ketahuan. Ternyata, enggak baru ketahuan. Karena worship leader saya korban perceraian orang tuanya. Sakit enggak? Sakit saudara. Sekarang gini, yang salah siapa? Dia? Enggak, dia enggak salah. Yang salah sebenarnya orang tuanya bercerai. Tetapi anak ini menjadi apa? Korban. Dan hari ini pun kadang di antara saudara mungkin ada yang jadi korban di sini. Maybe ini bukan salahmu. Mungkin itu memang salah orang lain. Tapi ada juga orang-orang yang saya kenal yang lahir dari garis kemiskinan terpaksa. Kenapa? Karena ada mismanagement dari orang tuanya. Tapi saya juga tahu ada juga orang-orang yang lahir dari keluarga yang berantakan. Tetapi dia memutuskan orang tua saya boleh berantakan. Tetapi keluarga saya tidak akan berantakan. Tuhan menyertai saya sehingga kutuk yang ada di orang tua saya berhenti di saya. Ada orang-orang kayak gitu? Ada. Dan kenapa bukan kita yang di ruangan ini? Amin saudara. Saudara bisa lahir dari background apa aja. Saya gak mau menggampangkan tantangan hidupmu. Tetapi kita perlu sadar bahwa pilihan kita juga bisa berdampak generasi berikutnya. Saya pernah ngomong berkali-kali sama teman-teman saya yang makhluk jomblo, yang sudah lama kesinglenya kelamaan, yang kalau salaman di asyir tangannya lumutan karena lama gak digandeng. Saya ngomong sama mereka, kamu tahu gak kenapa kamu harus pilihnya hati-hati soal pasangan hidup? Karena kamu bisa pilih pasangan kamu, anakmu gak bisa pilih orang tuanya. Yang jomblo, siapa bertelinga, hendaklah dia pura-pura gak dengar. Hendaklah dia mendengar. Kenapa? Karena saya peduli dengan pernikahan, saya peduli dengan hubungan-hubungan Anda, bukan cuma hubungan Anda dengan Tuhan, tapi juga dengan keluarga Anda. Kenapa? Karena saya tahu banyak teman-teman yang masih muda, yang saya gembalakan muda, mereka itu ancur-ancuran, dipulihkan Tuhan, tapi balik lagi ke keluarganya, ada nggak mudanya lagi. Saya nggak mau menyalahkan apa-apa di sini saudara, tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa yang terjadi di masa lalu tidak harus terjadi di masa sekarang saudara. Maka hari ini saya mau membagikan ini, pilihan kita bisa berdampak sampai generasi berikutnya. Saudara tahu nggak? Saya udah mikir-mikir. Nah, saya mau lanjutin cerita yang tadi. Salah satu jemaat kami, dia baru aja dipensiunkan karena sudah waktunya. Dan dia pensiun dengan, menurut saya gemilang. Dia pensiun dengan posisi dia sudah mengalami apa yang disebut financial freedom. Saudara tahu kan, sering dengar istilah itu ya, financial freedom, sangat diinginkan oleh teman-teman yang di sini. Dia cerita, bagaimana dia bisa financial freedom. Saya bilang, saya bersyukur, oh hebat ya. Dan banyak orang-orang mau ngikutin dia. Mau dong om, kayak bisa kayak om. Tapi tau gak dia ngomong apa? Kamu mau bayar harga yang saya bayar? Kenapa? Karena demi dia bisa pegang financial freedom, dia harus long distance marriage 12 tahun dengan keluarganya. Sakit loh. Saudara bayangkan udah punya keluarga, 12 tahun long distance sama suamimu, long distance sama istrimu, demi apa? Demi finansial keluarga. Saudara bisa bayangkan gak anaknya bakal kayak gimana ngalaminnya? Tapi sekarang kalau mau ditanya, salah gak yang beliau lakukan? Susah kan jawabnya kan? Mau dibilang salah, ada benernya. Tapi dibilang bener, ya gimana juga. Kalau ditanya juga mungkin keputusan kita bisa nggak jauh beda dari dia. Sekarang saudara, bapak dan ibu, saya mau nanya nih, pilih mana? Anda long distance marriage sama keluargamu, cuma ketemu Jumat, Sabtu, Minggu, tapi duitmu banyak. Atau Anda tiap hari ketemu orang tuamu, tiap hari ketemu anakmu, tinggal bersama-sama, tapi duitnya pas-pasan gitu. Pertanyaan yang sangat sulit Pak, emang sulit. Kenapa saya mau ngomong hal ini? Karena inilah realita kehidupan. Tidak semua bisa kita pilih. Saudara, kalau saya tanya anaknya teman saya ini yang juga jemaat saya, dia bilang,
childhood trauma gue kalau diceritain bisa muncul lagi, dia bilang gitu. Kenapa? Karena dia pernah cerita ngalamin sama orang tuanya. Dia ngomong sama mamanya, "Ma, kok saya ambil rapot papa saya nggak ada." Papanya pergi kerja terus. Tapi papanya sebenarnya sayang, cuma terpaksa. Nah hari ini saudara, poin saya adalah Tuhan ngajarin pilihan kita dampaknya sampai generasi berikutnya. Saudara gini, pernikahan saya, istri saya dia udah terima ya bahwa saya ngomong. Saudara tahu gak bahwa pada waktu saya menikahi istri saya sudah tahu bahwa dia mengalami gangguan namanya autoimun. Saudara tahu autoimun? Imunnya auto gitu maksudnya? Enggak maksudnya. Oh saudara ketawa ya, humornya segitu ya ternyata ya, oke. Jadi imunnya bukan otomatis, cuma maksudnya autoimun adalah idenya gini, sel darah putihnya tanpa sadar nyerang diri. Akhirnya nyerang beberapa bagian tubuhnya dia. Dan pada waktu saya menikah, saya sudah baca-baca dan ada kemungkinan kami akan sulit punya anak. Kenapa? Karena beberapa autoimun tuh dampaknya sampai ke kandungan. Cukup serius. Jadi pada waktu saya menikahi dia, saya sudah berdamai dengan fakta, saya tidak akan punya anak. Toh hidup ini untuk Tuhan juga. I've made peace with that. Kenapa? Karena saya tahu saat saya pilih si nona cantik ini, saya harus terima konsekuensinya. Kita punya konsekuensi dan saudara tahu gak, makin lama hidupan kita konsekuensinya makin banyak. Bapak dan Ibu kalau hari ini Bapak dan Ibu masih happy-happy, tidak perlu olahraga, Pak konsekuensinya bukan hari ini. Konsekuensi 10 tahun lagi. Jadi usul saya udah umur 40, 50, jangan lupa jalan-jalan depan. Lari-lari dikit, tapi gak usah kekencengan. Anda bukan mau lari jadi sprinter ya. Asal jangan lari dari kenyataan, jangan juga. Tapi hari ini saudara, kita bisa memilih konsekuensi yang baik, amin. Dengan cara apa? Kita lakukan yang baik. Dan kita pun akan masuk ke nomor 3 saudara, yaitu Tuhan memerintahkan untuk memilih hidup. Coba saya balik lagi ke cerita saya dengan istri saya dulu. Kami sudah made peace sampai tahun 2024 tahun lalu. Saya lagi nyetir. Tiba-tiba saya lagi nyetir, Tuhan kasih impression. Saya jarang dapat impresi saudara. Ya sekali-sekali ada, tapi yang bombastis gitu kayak kenabian gitu saya jarang saudara. Tiba-tiba saya dapat impresi bahwa kamu akan punya anak. Saya pikir, apaan sih? Tapi saya udah diemin, ternyata masih kuat. Saya ngomong sama si nyonya, aku kok dapat impresi ini. Dan ternyata dia bukan cuma dapat impresi, dia dapat visi juga. Akhirnya kami doain, masa sih kita akan punya, masa sih badan kamu kan ya ada problem. Dan saya ngomong dengan jujur bahwa saya gak mau kamu kenapa-napa gara-gara hamil ya. Saya ngomong jujur, akhirnya kita sepakat, kita berdoa beberapa bulan, damai sejahtera turun. Nah kan sebel kan. Biasanya pergerakan Tuhan tuh muncul pada waktu dalam tekanan, damai sejahtera muncul. Nah itu tuh tanda-tanda Tuhan tuh. Lagi pusing, lagi stres, lagi gak tahu mau ngapain. Lagi doa, tiba-tiba damai sejahtera turun. Nah ciri-ciri Tuhan mau kerja tuh gitu tuh Pak. Nah kemudian saya akhirnya ambil langkah iman. Kami pergi ke dokter. Dan dokternya ternyata bilang, oh ini gak apa-apa. Dicobain. Akhirnya saudara tahu, Februari 2025, sorry masih 25 saudara. Ini 2025, oke? Ya maaf. 2025 kita pun nggak langsung jadi saudara. Kita pun udah sempat berpikir, kayaknya walaupun bisa tapi kayak nggak mudah deh. Ya udah deh, kita nggak terlalu mikir panjang. Tiba-tiba pagi-pagi, istri saya bangun pagi, tiba-tiba dia rasa nggak enak, dia tes, dia ngomong sama saya pagi-pagi, I think I'm pregnant. Saya kaget, melotot saya. Dan ternyata apa yang Tuhan ngomong, Tuhan jawab. So, poin saya adalah gini saudara, di dalam kehidupan apapun, kita perlu yang ketiga ini. Tuhan memerintahkan untuk apa? Memilih hidup. Kalau saudara cek ayat itu baik-baik tadi, saya bacain. Tuhan dari awal udah ngomong bahwa hidup ini pilihannya banyak. Dan tapi Tuhan dari awal udah kasih bocoran. Jangan pilih yang sembarangan. Pilihlah apa? Kehidupan. Pilihlah berkat. Pilih apa yang gak nyusahin dirimu.
Dan masalahnya saudara, pilih berkat itu gak mudah. Kenapa? Karena pilih kehidupan itu gak mudah. Kenapa? Karena tidak semua yang berbau kehidupan itu mudah dipilihnya, saudara. Saya ulang sekali lagi, tidak semua yang kehidupan itu dipilihnya mudah. Saudara, gini, kalau saudara, sekarang gini, mana yang lebih mudah? Saudara nge-gym, olahraga, atau saudara makan seenaknya? Yang kehidupan itu nge-gym. Makanya orang bilang, fitnah lebih kejam daripada apa? Fitness. Kenapa? Karena fitnah itu kejam, fitness itu ke-gym. Iya kan saudara? Yang situ ketawa di situ, oke, humormu segitu ternyata cuma segitu, oke. Ya, nah, dan Alkitab bilang gini, pilihlah kehidupan. Poinnya adalah pilihlah hal-hal yang menghadirkan kehidupan bagimu. Bagi bapak dan ibu di ruangan ini, pilihlah untuk memperkatakan kehidupan di mulutmu, di rumah tanggamu. Agar di rumah tanggamu ada kehidupan di situ, enggak kematian terus. Ibu-ibu saya tahu bapak-bapak kadang bisa lupa banyak hal ya. Dia bisa lupa banyak hal dan mungkin saya nggak tahu. Kadang berapa bapak-bapak bisa kadang salah taruh toilet gitu ya saudara ya. Udah diangkat nggak ditutup lagi gitu kadang-kadang. Kadang-kadang setuju nggak saudara di rumah tangga pertengkaran tuh apa aja bisa terjadi. Dari yang pencet odol di tengah sampai belakang. Segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi hari ini Tuhan bilang, in every season, hidupmu bakal gak mudah. Tetapi pilihlah kehidupan. Choose blessing. Mengasihi dia. Mendengar suaranya, berpaut sama dia. Hidup di dalam jalurnya dia. Dari awal. Dan tentu itu gak mudah. Kadang itu bisa berarti kamu mengampuni orang bersalah padamu. Kadang itu bisa berarti kamu tidak langsung mengucapkan kutukan sama orang-orang yang menyakitimu. Kak itu hidupnya gak mudah. Tetapi dia bilang ada ujungnya. Memang memilih kehidupan tuh gak mudah. Makanya dia bilang cuma ada satu cara agar kita bisa lebih mudah memilih kehidupan. Yaitu dengan cara kenal Tuhan. Ada ayat yang bilang gini bahwa ayat 20 dia bilang gini. 19-20 dia bilang gini. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Dengan apa? Mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suara dan berpaut kepadanya. Jadi salah satu bahkan saya boleh bilang satu-satunya cara untuk bisa memilih kehidupan secara sadar adalah dengan cara fokus untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena itu yang gak mudah saudara. Gini, memilih kehidupan tuh gak pernah mudah. Saudara bayangkan pada waktu dalam banyak pertengkaran kita memilih kehidupan, kita milih diam. Itu gak mudah Bapak dan Ibu. Di dalam aspek apapun milih kehidupan tuh gak mudah. Saya udah lihat berkali-kali banyak orang-orang yang pengen hidup dalam kebenaran tapi malah kena masalah. It's not easy. Tetapi semua dimulai dari apa? Mengasihi Tuhan. Tapi gimana cara mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu pun gak bisa tiba-tiba. Saudara setuju gak? Kekristenan itu bukan agama, amin? Kekristenan adalah iman. Nah makanya sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, kita perlu apa? Kenal Tuhan. Tanpa pengenalan kita gak bisa mengasihi. Dan makanya saya percaya bahwa salah satu cara terbaik untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, itu gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Gak mudah sahabat dan ibu. Tapi kita bisa mulai dengan cara kenal hatinya Tuhan. Anda bisa jadi Kristen lama, tapi seberapa kita kenal hatinya Tuhan? Kenapa? Karena dosa dimulai dari ketidakkenal hati Tuhan. Kejadian 2 ayat 16 saya mau bagikan. Saya udah mau selesai saudara. Gini. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 kalau saudara perhatikan. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan melarang Adam dan Hawa. Itu Adam untuk makan buah pohon pengetahuan. Dan saudara tahu gak? Dosa pertama di Alkitab dimulai dari manusia yang meragukan perintahnya Tuhan. Jangan-jangan ada yang disembunyiin nih. Jangan-jangan ini yang terjadi. Jangan-jangan Tuhan nyembunyiin ini. Dosa dimulai dari keraguan. Bahwa hatinya dia itu gak punya hidden agenda. Iblis gak perlu bikin saudara berdosa. Iblis hanya perlu membuat saudara ragu dengan hatinya dia. Bahwa kebaikannya dia. Bahwa seakan-akan, nah makanya banyak orang gak suka dilarang Tuhan. Kenapa? Orang tuh tiap kali, saudara tahu gak gini, saya kadang ya, kadang-kadang masih aja tahu nggak? Kadang ada jemaat-jemaat muda yang minta saya seminar relationship ya.
Yang gitu-gitulah maksudnya. Saudara tahu nggak, pertanyaan paling sering muncul tahu nggak apa? Pastor, pacaran beda agama boleh nggak? Astagfirullahaladzim. Itu pertanyaan udah 40 tahun saudara. 300 seminar, 300-300-nya ada. Dan mungkin mereka juga nanya, cuma nggak berani nanya aja di sini. Nah, tapi sebenarnya kenapa mereka bertanya? Sebenarnya saudara itu mau tahu nggak kenapa? Kenapa mereka nanya? Karena sebenarnya mereka tidak percaya hati Tuhan untuk mereka. Bahwa Tuhan itu suruh mereka imannya sama, itu untuk kebaikan mereka. Bukan untuk kebaikan yang lain. Nah, salah satu yang terberat dari orang Kristen adalah orang Kristen suka gak sadar bahwa segala peraturan yang Tuhan buat itu ada untuk kebaikan mereka. Saudara gini, kalau saudara ada yang punya anak, Anda anaknya masih kecil, masih umur 4 atau 5 tahun, Anda tidak izinkan dia keluar. Gak boleh main di luar, bolehnya main di rumah. Apakah itu untuk bikin dia kesel? Atau untuk melindungi dia? Orang tua semua larang anaknya keluar-keluar, apalagi masa kecil, bukan karena mau bikin anaknya sebel. Tetapi karena gak tega anaknya kenapa-kenapa. Jadi arti apa? Larangan, hajaran, perintah dari Tuhan, kalau saudara gak suka, itu lahir dari hati yang mengasihi. Itu semua lahir dari hati yang peduli. Karena Anda mungkin sudah jadi orang tua, tapi di mata Tuhan ada tetap anaknya. Bapak dan Ibu, no matter how old you are, engkau masih anaknya. Engkau masih anaknya dia. Kita tuh masih anak. Kita tidak semua di antara kita adalah orang tua. Tapi kita semua adalah anak. Sampai kapanpun kita itu anak. Sampai saya nanti punya cucu pun saya akan tetap jadi anak. Sama, kita akan tetap jadi anak Allah yang maha tinggi. Pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, we are called the children of God. Dan anak juga harus ngerti isi hati bapaknya. Saya udah mau tutup, silakan para pemain musik ini memberikan dentingan mistis ya. Yang manis-manis. Saat Tuhan bilang jangan atau tunggu, itu ada kasih di baliknya. Kadang kata tidak dari Tuhan adalah bentuk ya untuk masa depan kita. Kadang ada bisnis-bisnis yang saudara melakukan, usaha yang saudara melakukan, tapi saudara gak dapat. Seakan-akan surga ngomong enggak, mungkin itu untuk kebaikan. Tapi saya gak bisa lihat kebaikannya, hanya karena Anda gak bisa lihat. Bukan berarti itu gak baik. Kadang kita tidak selalu bisa lihat. Pada waktu kita memilih pengampunan, itu gak selalu mudah. Pada waktu kita milih proses, bukan jalan pintas, itu semua tidak mudah. Tapi semua dimulai dari kenal hatinya Tuhan. Ada kasih dalam kata ya, kata tunggu atau kata tidak. Saudara bisa bayangkan gak? Kita tuh, satu yang saya paling orang Kristen tuh gak ngerti adalah tidak itu bentuk perlindungan juga gitu. Tidak itu juga sebuah bentuk perlindungan. Gak usah Tuhan dulu deh. Saudara pergi ke kebun binatang. Saudara kan lihat kan ada batasan. Saudara gak bertemu muka dengan singa. Betul gak? Tapi saudara gak pernah protes kan? Kenapa? Karena saudara tahu itu batasan untuk kebalikan. Bukan untuk ngerusak kita. Kan gak ada orang pas masuk ke kebun binatang gitu. Dia bilang, kok saya gak bisa bertemu muka dengan singa? Kembalikan uang saya. Gak ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa larangan, batasan ini, no-nya kebun binatang, tidak ke kebun binatang itu kebaikan semua penunggunya. Sekarang bayangkan kalau saudara, kita tidak ada batasannya, tidak ada halangannya, Anda bertemu muka dengan singa. Anda dan dia sama-sama berdoa. Anda berdoa minta dilepaskan dari mulut singa, dia berdoa berterima kasih. Terima kasih atas makan siang ini Tuhan. Saudara bisa lihat gak? Kadang kita gak suka batasan. Kita gak suka larangan. Sampai kita kena akibatnya. Simpel aja. Kalau ada satu daerah, satu barang yang saya paling benci di Jakarta. Saudara tahu gak apa? Lampu merah.
Saya tinggal di Jakarta, saudara. Saya tuh senang tinggal di Semarang. Kenapa? Semarang kotanya mulai maju, makanan mulai seru-seru, mall mulai banyak, tapi jalanannya nggak macet. Apa yang Anda anggap macet, bagi saya itu hanyalah kerumunan, ya Pak. Kita punya standar yang berbeda ya, Bapak Ibu ya. Kalau ya Semarang macet, Anda tidak tahu macet itu apa. Sampai Anda ke daerah jalanan Jakarta Selatan TB Simatupang. Nah itu Anda punya pewahyuan macet tuh seperti apa. TB Simatupang, Kelapa Gading, Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Nah pewahyuan macet terbuka itu. Saudara saya pernah ya, bahkan kalau saudara tahu pernah ada momennya Jakarta kalau lagi banjirnya lagi luar biasa. Harusnya dulu banget saya tinggal dekat dari satu mall. Dulu saya pernah harus ke satu tempat di daerah yang saya tinggal sama orang tua saya. Dari Central Park ke daerah itu harusnya naik mobil cuma 3 menit. Gara-gara macet dan banjir jadi 2 jam, saudara. Kota saya sangat jago menghabiskan waktu, saudara. Gitu. Nah, makanya saya benci banget sama lampu merah. Kenapa? Lampu merah ada salah satu dendam saya belum hilang seperti sama lampu merah, saudara. Karena itu salah satu yang bikin macet. Dan saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa gak sih ini lampu dimatiin, saudara? Dan pernah doa saya dijawab. Tapi saudara tahu gak apa yang terjadi? Malah tambah macet, tambah berantakan. Saya pernah daerah Kebayoran Lama, itu kan jadi daerah pos pengumbian, tapi pos pengumbian itu di mana Pastor? Udah deh, yang penting terima aja dengan iman dulu, oke ya. Ini jalanan suka macet banget, karena apa? Lampu merahnya lama, dan kadang lampu merahnya, jadi bayangkan saudara lampu merah 2 menit, hijaunya 5 detik. Nah itu tuh, segitu tuh. Jijik ya? Iya, saya juga gak ngerti kenapa bisa begitu. Nah kemudian saya jalan, dan saya kena macet, dan saya kesel banget. Saya bilang, Tuhan sekali-sekali matiin ini. Dan pernah mati beneran. Yang ada, macetnya luar biasa. Saya stuck di situ 2 jam. Mau marah sama siapa? Sama surga. Jangan-jangan saya malah diketawain surga. Gue udah bilang. Gak usah sok-sok tahu. Saudara tau gak pada waktu saya lagi kena macet tuh saya ngerasa kayak saya diketawain Roh Kudus tuh gak sih. Kayak kan you don't know what you want. Saudara tau you don't always know what you want. Kita gak selalu tahu apa yang kita mau. Tapi Tuhan tahu. Setiap larangan, hari ini saudara, kalau saudara ada dapat larangan dari Tuhan, pilihlah kehidupan, percaya sama dia. Dia akan buka jalan, dan kalaupun dia tutup jalan itu, dia akan buka jalan yang lain. Saudara, saya percayalah akan ada waktunya. Saudara bersyukur atas doa yang tidak dijawab. Saya dulu pada waktu SMP, masih ada waktu gak sih? Masih ada waktu dikit lagi ya saudara ya. Masih kuat dengerin saya ngomong gak Bapak dan Ibu? Masih dikit lagi ya. Saya pernah masanya SMP, Anda pernah SMP kan ya. Saya pernah cinta, monyet deh biasa, cinta simpanse lah ya gitu ya. Demen sama satu cewek. Dan saya pikir, Tuhan saya pengen mau sama dia dong. Masih SMP, cinta-cintaan kan geli kan sebenarnya sih. Terus saya demen sama dia dan puji Tuhan dia jadiin sama yang lain kan. Ya udah saya pikir ya sudah mungkin saya hanya butiran debu gitu saya pikir. Setelah bertahun-tahun kemudian saya ketemu lagi. Ternyata orangnya berubah saudara. Yang dulu cantiknya gitu banget. Ya saudara tahu ada beberapa orang pubernya gagal ya saudara ya. Saya bukannya mau ngejek ya, please, I'm just telling my own story gitu maksudnya. Yang dulunya menurut saya iya banget, sekarang jadi ya gini ya oke. Ya udah pas saya pulang, saya coba berdoa, Tuhan terima kasih kok gak jawab doa saya, terima kasih puji Tuhan. Sorry saya kesana ngejek ya, kok pastor ngejek cewek kayak gitu, bukan kayak gitu, saya cuma menjelaskan aja. Bahwa poinnya adalah, saya mau deklarasikan hari ini, akan ada waktunya Anda bersyukur atas doa-doa Anda yang tidak dijawab saudara. So just be calm, percayalah bahwa Tuhan itu baik dan di setiap larangan ada kasihnya dia. Karena kenapa saya bahas hal ini, kebetulan kita udah mau kemerdekaan. Kemerdekaan adalah menyadari
bahwa kita bebas untuk mengasihi, kita bebas untuk percaya dia. Dan semua dimulai dari kita kenal hati ya dia. Saya berdoa semoga pada waktu ada pintu yang tertutup, saudara gak marah sama Tuhan. Pada waktu ada hubungan tertutup, saudara gak marah sama Tuhan. Dan kalaupun saudara mungkin dapat yang tidak seperti saudara bayangkan, it's okay, mungkin Tuhan punya rencana di situ saudara. Hari ini ada beberapa perempuan yang pengen cari jodoh. Mungkin jodohmu tidak seperti dia akan datang dengan kuda putih. Tapi mungkin dia akan datang dengan mobilio putih minimal gitu. Gak apa-apa minimal, walaupun shock breakernya suka begitu. Tapi minimal ya yang penting percayalah bahwa Tuhan akan selalu punya alasan untuk dia bisa memberkatimu. Amin. Oke, saya berdoa ini jadi sesuatu yang menguatkan. Pilihlah kehidupan, pilih yang benar. Hari ini perkatakan berkat pada suamimu, perkatakan berkat pada istrimu. Bu, suamimu akan selalu punya alasan, kau akan selalu kesel sama dia, percayalah. Sampai Yesus datang pun, kau akan selalu temukan alasan untuk bikin dia kamu naik darah sama dia. Karena kita laki-laki itu emang ada ajaib-ajaibnya gitu maksudnya. Ya, kita kadang beberapa orang bilang laki-laki itu adalah boy yang survive reality. Kita itu dewasa bisa, tapi kita masih demen main. Cuma duitnya makin banyak, mainannya makin mahal aja. Dulu orang-orang sukanya Hot Wheels, mobil kecil-kecilan. Begitu duitnya banyak, mobilnya dimodif, makin mahal. Nah poin saya adalah, be kind, pilihlah berkat. Jangan sampai pada waktu kita, udah waktunya, kita nyesel. Penyesalan akan selalu ada. Tapi biarlah selama kita hidup dalam kebenaran, saya berdoa kita bisa minimalisir penyesalan kita. Dan kalaupun kita menyesal, Tuhan kita bisa pakai penyesalan itu untuk mengajarkan generasi berikutnya. Thank you, Tuhan Yesus berkati semua. God bless you all saudara. Yuk.